Pemerintah mengumumkan realisasi investasi kuartal 4 tahun 2022 mencapai Rp314,8 triliun. Investasi tersebut menyerap tenaga kerja sebesar 339.879 orang. Sepanjang tahun 2022, realisasi investasi di Indonesia mencapai Rp1.207,2 triliun. Bagaimana kondisi investasi di Indonesia selama tahun 2022? Berikut informasinya. Menteri Investasi Kepala Badan Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan realisasi investasi tahun 2022 mencapai Rp1.207 triliun. Realisasi investasi tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebesar 1.305.000 orang. Bahlil menjelaskan investasi tersebut berasal dari dalam negeri sebesar Rp552,8 triliun dan Rp654,4 triliun berupa modal asing yang berasal dari Singapura, Tiongkok, Hong Kong, Jepang, dan Malaysia. Industri logam dasar dan pertambangan masih mendominasi sektor investasi tahun 2022. Artinya, yang percaya ini bukan hanya FDI, pengusaha-pengusaha lokal pun, pengusaha nasional pun percaya terhadap apa yang dilakukan pemerintah dan bagaimana ekonomi kita ke depan. Menanggapi capaian investasi tersebut, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Investasi Tony Wenas mengatakan hal tersebut bukti promosi investasi Indonesia yang dilakukan pemerintah bersama dunia usaha cukup diminati investor. Acara G20 dan B20 tahun 2022 lalu dinilai sukses membawa investasi asing semakin deras ke Indonesia. PR dari kita adalah bagaimana kita juga bisa bersaing dengan negara-negara tujuan investasi lainnya, memberikan begitu banyak kemudahan dalam mengurus perizinan dan lain sebagainya. Dan saya yakin OSS ini yang terus di-upgrade, diperbaiki, dan akan bisa mencapai suatu sistem yang ideal bagi investor untuk masuk ke Indonesia. Dan Kadin berperan juga untuk memfasilitasi investor-investor asing, investor dalam negeri yang ingin berinvestasi. Ekonom LPM UI Teuku Rifki menilai capaian realisasi investasi tahun 2022 merupakan karena efek program hilirisasi komoditas tambang. Kebijakan tersebut sebaiknya dilanjutkan pemerintah untuk kesinambungan investasi. Hal tersebut penting untuk dilakukan mengingat tahun 2023 investasi dari negara asing bakal menghadapi pengetatan kebijakan moneter dan resesi. Pengetatan kebijakan moneter, lalu juga global uncertainty yang masih tinggi, saya rasa ini masih membayangi untuk kuartal 1, kuartal 2 di 2023. Tinggal nanti bagaimana kemudian pemerintah bisa menunjukkan bahwa investasi kita masih tetap baik, pertumbuhan ekonomi kita masih juga tetap baik sepanjang semester 1 2023. Inilah yang kemudian mendorong sentimen untuk investor mau terus melanjutkan investasi di Indonesia. Namun menurut Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad, realisasi investasi 2022 tersebut sebagian besar menyasar sektor tambang dan belum menyentuh industri turunannya seperti industri pengguna logam, permesinan, dan kimia. Kita sangat membutuhkan investasi di industri turunannya ketimbang di pertambangan itu sendiri ya. Mungkin yang kita lihat barulah pada investasi untuk smelter dan sebagainya. Saya kira memang terbesarnya itu, tapi turunannya belum. Tauhid menambahkan pemerintah sebaiknya bisa meratakan tujuan lokasi investasi di Indonesia. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur masih mendominasi sebagian provinsi tujuan investasi seperti konstruksi, perumahan, dan perkantoran. Adapun investasi di luar Jawa masih mengandalkan manufaktur berbasis komoditas sumber daya alam seperti pertambangan, perkebunan, dan pertanian yang rentan dengan gejolak harga. Agung Happy, Maranatha, Jakarta.